nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus, not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. No precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. No precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. No precious is the flow that makes me white as snow. No one fount I know, nothing but the blood of Jesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau.
menjagaku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, oh Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di channel kita, saya ucapkan selamat datang. Di bulan ini, kita bersyukur karena kita terus diberikan kekuatan hari lepas hari dalam situasi apapun. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh hikmat. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita boleh bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, dengarkanlah ayat panggilan ibadah hari ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dialah Raja Kemuliaan. Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Raja kita, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian kita. Kita mau sembah Dia. Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja yang telah bangkit dan menang. Mari bersama-sama saudara-saudara kita memuji Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, siapkan hati untuk memuji Dia. Memuji Tuhan, Sang Penebus dan Juru Selamat yang hidup. Pandang kemuliaan-Mu, Imam
Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sujud di depan tahtanya yang kudus. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita tinggikan Kristus Tuhan kita. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami datang Tuhan, kami bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau Raja yang mulia, Raja yang agung. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Bersama-sama kita tinggikan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang melimpah buat kehidupan kami. Kami menyembah Juru Selamat yang rela mengorbankan nyawanya untuk kami. Tetapi kami juga menyembah Raja yang hidup, yang agung, yang mengalahkan maut, yang memberikan harapan bagi kami di tengah-tengah kehidupan yang kadang-kadang mengalahkan
kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah hari ini. Dan kami mau bersuka cita merayakan kepada kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini marilah kita juga datang dengan rendah hati. Kita mau sama-sama tunduk di bawah kaki salib Kristus. Mengakui jika ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa darah Kristus menghapus semua dosa kita. Dan kebangkitannya memampukan kita kembali untuk hidup seturut dengan perintah dan tuntunan Kristus. Mari kita mengambil waktu untuk diam sejenak. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengampuni dosa kami. Dan Engkau mengaruniakan kehidupan buat kami. Seperti firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 11. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan. Kami datang menyembah Allah yang tidak hanya baik dan penuh kasih, tapi Allah yang penuh dengan kekuatan dan mampu mengalahkan maut. Memberikan harapan bagi kami di dunia ini, bahkan sampai kami nanti di kekalan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami tahu mungkin di tengah-tengah kami ada orang-orang yang sedang mengalami kelesuan Tuhan. Sedang ragu Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan pada hari ini. Kau jamah mereka Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Engkau mengasihi mereka. Dan Kaulah harapan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya dalam nama-Mu. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat kita mau mengakui pengakuan iman kita. Yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih sambil berdiri, mari kita bersama-sama memuji Allah kita yang hidup. Kuasa darah yang anak domba yang mengalahkan maut itu. Mari bersama-sama kita angkat suara kita memuji Dia. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kristus Tuhan kita telah bangkit. Mari bersama-sama kita puji Dia. Haleluya. Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Puji Dia, Raja mulia yang telah bangkit. Raja mulia telah bangkit,
haleluya. Yang mati untuk gantiku, haleluya. Maut di mana sengatmu, haleluya. Di mana kuasa kubur, haleluya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Silakan duduk, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena Allah yang hidup menyertai kita setiap saat. Hari ini kita berjalan di dalam dunia ini yang sering kali membuat kita lemah. Kita tahu Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dikatakan di lagu sebelumnya, maut di manakah sengatmu, kubur di manakah kekuatanmu. Allah kita Allah yang bangkit dan penuh dengan kekuatan. Mari bersama-sama saya ajak kita menaikkan pujian ini. Karena Kristuslah harapan kita. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai yang besar, kalahkan maut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Terima kasih Tuhan. Terbaring di makam gelap, tubuh sang terang dunia, hingga tiba hari mulia, dari kuburnya bangkitlah, bersama Yesus yang menang, dosaku hilang sengatnya, Dia milikku, ku miliknya, ditebus dalam darah-Nya. Di atas Yesus batu karang yang teguh ku berdiri.
atas Yesus, batu karang yang teguh ku berdiri, alas yang lain takkan kukuh. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang. Dalam kasih-Nya ku teguh, hingga Dia panggilku pulang. Dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di hari Paskah, di hari kemenangan ini Tuhan, kami rindu disapa oleh firman Tuhan yang mengajak kami untuk melihat kemenangan-Mu menjadi kemenangan kami. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pergumulan, tantangan hidup, kami rindu ya Tuhan agar kami menjadi umat yang selalu berharap kepadamu, berharap di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan, agar olehnya kami selalu menjadi umat yang percaya kepadamu, berharap kepadamu, beriman kepadamu, bahkan menang atas segala tantangan kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, inilah kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali melalui mimbar di pagi hari ini. Saudara, hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan yang harus kita rayakan, yang harus orang percaya rayakan sepanjang umur hidup kita. Itulah sebabnya tema hari ini adalah berharap dalam kemenangan Kristus. Saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 60. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pernahkah Anda melihat gambar ini? Saudara, gambar ini tak lain dan tak bukan adalah roller coaster, saudara, dan juga ada bola terapi, ya, yang bisa dipencet-pencet begitu, saudara, ya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita melihat atau menaiki roller coaster, saudara, ya? Kita melihat bahwa roller coaster itu naik turun, saudara, begitu tiba-tiba. Terlalu sering kita tidak sanggup untuk menahan ketika ia sedang menuki ke bawah, saudara, ya. Dia menanjak berada di puncak, lalu kemudian turun secara tiba-tiba. Ia bisa jungkir balik begitu rupa, saudara. Dan gambar yang kecil itu adalah bola terapi, saudara, ya. Diremas-remas, saudara, dipencet-pencet, dihimpit-himpit. Nah, ada banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini bagaikan roller coaster yang tak bisa diduga, tak bisa dibayangkan, tak bisa diprediksi, saudara. Kadangkala kita berada di atas namun tiba-tiba ia bisa menuki ke bawah. Orang juga mengatakan hidup kita bagaikan bola terapi yang dipencet, dihimpit begitu rupa, saudara. Saudara, bayangkan ketika Anda berada di roller coaster. Betapa tak menentu, bukan? Bayangkan kalau Anda dan saya menjadi seperti bola terapi, saudara. Dipencet-pencet, saudara. Aduh, saudara, itu sangat-sangat tidak enak, ya. Kalau kita menjadi bola, mungkin kita berkata, tolong berhenti dong, jangan lagi, cukup sudah. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah era pandemi, saudara, mungkin hidup kita bagaikan roller coaster. Mungkin hidup kita bagaikan bola pencet tadi, saudara. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak berita, bukan? Berita yang mengejutkan. Misalnya, saudara, Dokter Terawan tiba-tiba direkomendasikan dipecat dari ID, saudara, ya. Aduh, saudara, saya tidak tahu esensi persoalannya, tapi yang ingin saya angkat adalah bagaimana manifestasi orang Kristen, orang percaya ketika menghadapi himpitan, ketika menghadapi masalah dan pergumulan yang berat. Sejauh ini, sampai ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya belum mendengar ada tuntutan, ada serangan balik, saudara, dari beliau, dari Dokter Terawan. Padahal beliau adalah seorang jenderal bintang 2, beliau adalah seorang senior di dalam dunia kedokteran, kepala rumah sakit, direktur rumah sakit, mantan menteri, saudara. Orang yang berada di kedudukan yang terhormat, saudara, namun diperlakukan dengan tidak adil. Diperlakukan dengan semena-mena, saudara. Luar biasa, saya percaya bahwa di dalam lubuk hati terdalam dari Dokter Terawan, ia berharap kepada Tuhan. Bahwa dari Tuhanlah pertolongannya. Ia berhak untuk menuntut. Ia berhak untuk memolisikan orang-orang yang memecat dia. Tapi ia tidak melakukannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah himpitan. Di tengah-tengah tekanan inilah, saudara, kita melihat Daud. Ketika ia menulis Miktam ini di dalam Mazmur 60 ini, saudara. Kita melihat siapa Daud, saudara. Daud merupakan tokoh yang pernah mengalami kemenangan yang luar biasa. Ketika ia mengalahkan Goliat, saudara, ia begitu disanjung, ia begitu dijunjung tinggi. Orang berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa manusia. Saudara, bahkan di dalam kerajaannya, ia berkali-kali menang dalam peperangan. Saudara, pahlawan-pahlawannya itu gagah berani. Mampu berperang dengan tanpa rasa takut, saudara. Bisa mengalahkan jumlah pasukan musuh yang jauh lebih besar dari jumlah mereka, saudara. Oh, Daud mengalami berbagai macam peristiwa dalam kehidupannya. Ia pernah dikejar-kejar, ia pernah dilakukan, ia pernah diperlakukan tidak adil, saudara. Ia pernah mengalami himpitan yang begitu luar biasa. Seperti bola terapi yang dipencet-pencet, dihimpit-himpit. Seperti roller coaster, terkadang di atas namun kemudian menuki ke bawah. Saudara, di saat-saat seperti inilah ketika Daud menuliskan Miktam ini, saudara. Ia diserang, di utara ia mengalami peperangan, di selatan, saudara, ia mengalami ancaman dari pasukan Edom yang besar. Saudara, begitu sangat tidak menyenangkan ketika Daud berada di dalam posisi seperti ini, saudara. Mengapa? Israel yang sedang menghadapi kepungan dari utara dan selatan, saudara. Membuat Daud memberikan sebuah pengajaran, membuat sebuah miktam yang patut diajarkan oleh umat Israel. Bahkan yang patut menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Saudara, di tengah-tengah kemenangan besar Raja Daud, saudara, pasti ada kekalahan-kekalahan yang kecil. Pasti ada saat
di antaranya Israel mengalami kekalahan-kekalahan kecil, mereka terpukul mundur dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ia utarakan kepada Tuhan. Ada sesuatu yang perlu ia sampaikan kepada Tuhan. Menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah perenungan, sebuah ungkapan yang sangat pribadi dengan Allah. Bahkan ketika ia ada di puncak kejayaan di dalam kerajaan Israel, saudara. Kekalahan kecil, kesalahan kecil telah cukup membuat Daud meratap. Membuat Daud datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampunilah aku. Tuhan ampunilah kami. Tuhan pulihkanlah kami. Saudara, inilah karakter Daud, saudara. Daud orang yang begitu dekat, bahkan sungguh dekat dengan Tuhan. Sehingga kedekatan Daud dengan Tuhan membuat ia melatih dirinya menjadi orang yang peka dengan kehendak Allah. Menjadi orang yang peka dengan kerinduan Allah, saudara. Dia belajar untuk mulai peka dari hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupannya. Hal-hal yang mungkin tak terlihat oleh orang lain. Namun hanya dia yang tahu. Dia yang tahu dengan Tuhan, saudara. Anda bayangkan bahwa suatu ketika Daud jatuh dalam dosa. Ia ditegur oleh seorang Nabi Nathan, saudara. Seorang raja yang sepatutnya memberikan titah, memotong atau memenggal, memenjarakan orang yang menuduh dia, atau yang menghina dia, atau yang membuka boroknya, saudara. Namun Daud tidak melakukannya. Daud tersungkur dan Daud berkata, ya, aku orang yang berdosa. Anda lihat bahwa ada kepekaan yang luar biasa di dalam relasinya dengan Tuhan, saudara. Yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita, saudara ya. Di tengah-tengah kehidupan kita seringkali, saudara, hal-hal yang mungkin kita anggap remeh-temeh, hal-hal yang mungkin kita anggap sederhana, yang mungkin tidak pernah kita pandang serius, saudara. Akhirnya kita kehilangan sebuah makna relasi kita dengan Allah ketika kita jatuh di dalam kesalahan, ketika kita jatuh di dalam dosa. Ada juga mungkin orang yang berkata, aku adalah orang yang sudah diselamatkan. Kematian dan kebangkitan Kristus telah menyelamatkan aku sekali untuk selamanya. Sehingga saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak lagi memiliki kepekaan, tidak lagi memiliki relasi yang intim dengan Allah, lalu kemudian tidak lagi memohon kepada Allah untuk menilik hatinya, untuk menyelidiki hatinya. Apakah memang kita sedang berada di jalan yang tepat? Apakah kita sedang berada di dalam kehendak Allah atau tidak? Saudara, dalam hal ini Daud tidak lupa diri. Kesalahan kecil, kekalahan kecil membuat Daud meratap sejadi-jadinya. Saudara, Daud meratap karena di hati kecilnya tahu bahwa penyebab kekalahan-kekalahan Israel tersebut tidak disebabkan karena musuh mereka terlalu kuat. Tapi Allah yang membiarkan Israel kalah. Saudara, relasi Daud dengan Allah menjadikan Daud peka dengan kesalahan. Bahkan kesalahan yang bagi orang lain sepele sudah cukup membuat Daud meratapinya. Bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kesadaran ini mendorong Daud untuk memohon ampun dan pemulihan dari Allah. Seorang raja Israel mengejarkan ketundukan dan kebergantungan penuh kepada Allah. Saya teringat akan perkataan daripada Martin Luther. Ia mengatakan bahwa kita membutuhkan Injil setiap hari. Karena setiap hari kita melupakan Injil. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memang acap kali kita melupakan Injil. Acap kali kita melupakan karya pengorbanan Kristus. Penderitaan Kristus, kematian Kristus, saudara. Kita melupakannya. Kita melupakan kasih karunia Allah yang luar biasa yang telah mengangkat kita dari jurang kebinasaan, yang telah menebus kita dari dosa dan maut, saudara. Kita seringkali melupakannya. Kita lupa mungkin karena kita sedang berada di puncak kejayaan, keberhasilan, kesuksesan. Bahkan tak sedikit orang yang lupa ketika ia terlalu menderita, ketika ia terlalu terhimpit, ketika ia terlalu bergumul dalam kehidupannya. Ia melupakan Injil. Ia melupakan kasih karunia Allah yang luar biasa yang telah datang, menolong dan memulihkan kehidupannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ratapan Daud ingin mengajar kita bahwa keterpisahan dengan Allah lebih buruk dari kalah perang. Lebih kalah dari kekalahan itu sendiri. Daud menilai bahwa keberhasilan tak akan berarti apa-apa tanpa perkenanan Tuhan. Apalagi kalah karena tidak memperkenankan hati Tuhan. Saudara, ini adalah kondisi yang paling menyedihkan yang di dalam pemikiran Daud, di dalam perenungan Daud tidak boleh terjadi dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, Daud masih memiliki sebuah keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Saudara, Allah tidak pernah luntur di dalam mengasihi dan bahkan di dalam memelihara umatnya. Menjadikan orang Israel, menjadikan umat Israel sebagai milik kepunyaannya. Saudara, Daud percaya bahwa Israel adalah milik kepunyaan Allah yang tak akan lenyap meski Allah mengizinkan musuh Israel membuat mereka menderita. Saudara, ini keyakinan iman daripada Daud. Ia yakin dan percaya bahwa Allah memiliki mereka. Allah memiliki Israel. Allah adalah Tuhan mereka, pelindung mereka, penjaga Israel yang tidak pernah tidur. Yang bahkan di tengah-tengah penderitaan mereka, bahkan di tengah-tengah kekalahan mereka, di tengah-tengah himpitan mereka, bahkan di tengah-tengah kedekatan mereka dengan kekalahan, Allah tetap ada. Allah berada di pihak mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak orang Kristen hari ini ketika sedang bergumul, ketika sedang sulit, saudara-saudara, mereka mulai merasa bahwa Tuhan seolah-olah menjauh. Ada berapa banyak orang Kristen yang merasa bahwa Tuhan seolah-olah tertidur. Ada berapa banyak orang Kristen yang merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli kepadanya. COVID menahun, saudara, pandemi menahun, kesulitan ekonomi menahun, persoalan sakit penyakit mungkin menahun juga. Oh, dan bahkan berbagai macam konflik yang manusia hadapi, orang Kristen hadapi. Saudara, orang Kristen seringkali tiba pada suatu titik meragukan pemeliharaan Allah. Meragukan kasih dan karunia Allah. Meragukan bahwa Allah peduli. Allah begitu mengasihi dan tetap berada bersama-sama dengan mereka di setiap musim kehidupan ini. Ini yang menjadi persoalan, saudara. Dan ada banyak orang Kristen yang berkata, aku kan sudah Kristen. Aku kan sudah percaya Kristus. Kenapa aku masih mengalami hal seperti ini? Kenapa aku harus mengalami pergumulan, penderitaan yang tak berakhir? Belum selesai yang A, datang yang B. Belum selesai A dan B, datang yang C. Oh, nampaknya persoalanku itu bagaikan jamur di musim hujan. Pergumulan hidupku itu seperti berentetan, tidak pernah berhenti. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu saat saya membaca sebuah artikel, saudara ya. Saya menemukan sebuah momen penelitian yang terjadi pada tahun 1901, saudara ya. Yang dilakukan oleh Duncan McDougall. Saudara, Duncan McDougall ini membuat sebuah penelitian yang aneh, yang ekstrim, saudara ya. Yaitu penelitian mau menimbang roh manusia itu berapa beratnya. Saudara, ini penelitian yang agak gila, saudara. Ia ingin tahu dan penasaran apakah roh manusia atau nyawa manusia itu punya bobot atau enggak, saudara. Lalu dia mengambil 6 orang dengan berat badan yang berbeda-beda, yang sudah sakit terminal, yang tak bakalan sembuh, bahkan divonis oleh dokter hidupnya tinggal beberapa bulan akan meninggal dunia. Saudara, 6 orang ini dibaringkan di atas tempat tidur yang sudah dimodifikasi begitu rupa, sehingga tempat tidur ini begitu sensitif, saudara. Berapapun berat yang berkurang itu akan terdeteksi oleh tempat tidur ini. Dan demikian satu persatu, saudara, orang yang pertama meninggal. Ketika ia meninggal menghembuskan napas yang terakhir, berat badannya berkurang berapa? 21 gram. Saudara, mengejutkan, orang yang kedua dengan berat badan yang berbeda, tapi timbangannya pun berkurang 21 gram. Kesimpulannya, dari orang yang pertama sampai orang yang keenam ketika mereka menghembuskan nafas yang terakhir, berat badan mereka berkurang 21 gram, saudara. Sehingga Duncan McDougall
ya di tahun 1901 itu menyimpulkan bahwa roh atau nyawa manusia itu seberat 21 gram. Saudara, saya tidak akan menekankan dan berbicara tentang berat roh atau nyawa kita 21 gram. Tetapi di dalam penelitian ini saya mengambil sebuah pelajaran, saudara, bahwa memang selama manusia hidup, manusia itu harus membawa beban. Manusia itu harus memikul tanggung jawab. Manusia itu harus menjalankan perannya, baik itu sebagai seorang papa, baik itu sebagai seorang mama, sebagai orang tua, sebagai seorang suami, istri, anak, dan seterusnya. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang atasan, bawahan, pemimpin perusahaan, dan lain sebagainya. Termasuk para profesional dan lain-lain. Saudara, masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya beban kehidupan. Itulah sebabnya saya katakan ketika orang Kristen berkata, hidup ini terlalu berat, beban hidupku terlalu berat. Kapan Tuhan beban hidupku diangkat? Saudara, kalau beban hidup, tanggung jawab kita semua diangkat, ya itu. Tadi cerita tentang penelitian seorang Profesor Duncan McDougall. Saudara, kalau kita ingin bebas dari tanggung jawab, bebas dari pergumulan dan tantangan hidup, ya sama saja kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan cabutlah nyawaku, Tuhan cabutlah rohku. Ya kan begitu, saudara. Itulah sebabnya kita harus paham bahwa dalam kehidupan ini kita harus menghadapi berbagai macam tantangan. Dan segala resiko kehidupan, pergumulan, termasuk penderitaan sekalipun, saudara. Namun bersama dengan Kristus yang bangkit dan menang itu, kita akan memiliki daya respons yang berbeda. Kita akan menanggapi persoalan, pergumulan dengan cara yang berbeda. Saudara, seorang futuris bernama Robertson Davies. Ia pernah berkata bahwa the life of man is a struggle with nature and a struggle with the machine. When nature and the machine link force against him, man hasn't a chance. Saudara, ia berkata bahwa hidup seorang pria, saudara ya, itu adalah hidup yang bergumul melawan alam dan bergumul melawan mesin, saudara ya. Dan sesuatu yang sangat mengerikan ketika alam dan mesin ini bersatu padu mengeroyok manusia atau seorang laki-laki, maka manusia tidak punya harapan, manusia tidak punya kesempatan. Saudara, ungkapan kalimat ini menggambarkan bahwa hidup manusia itu terkadang dihimpit sana sini. Hari ini kita dihimpit dengan alam, COVID-19, Delta, Omikron, persoalan-persoalan yang bersifat alamiah, saudara, mengepung kita. Tapi ada persoalan-persoalan yang bersifat mesin, saudara, elektronik mengepung kita. Kita dikepung dengan sosmed yang begitu rupa, berat sekali. Kita dikepung dengan tuntutan ekonomi. Kita dikepung dengan tuntutan untuk hidup memenuhi seluruh tanggung jawab kita. Tidak mudah. Bahkan di dalam kondisi yang terpuruk, yang terhimpit secara ekonomi, kita masih harus tetap eksis. Kita masih harus terus memenuhi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup rumah tangga kita. Enggak mudah. Kita bagaikan dihimpit dari kiri kanan, dari atas bawah, utara, selatan, timur, dan barat. Kita dihimpit begitu rupa. Kita memang tidak sanggup. Kita memang tidak sanggup. Itulah sebabnya saudara, Daud di dalam miktamnya di ayat 13 dan 14, saudara, ia memperkatakan sebuah perkataan iman. Daud membuktikan iman dan pengharapannya kepada Allah Israel dengan menantikan pertolongan dari Tuhan Allah Israel saja. Saudara, Daud yakin dan percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Allahnya adalah Allah yang perkasa, yang sudah menolongnya baik di padang gurun, baik di padang rumput ketika ia harus menjaga kawanan domba yang kecil dan sederhana itu. Dia tahu bahwa Allah membelanya, Allah memeliharanya, Allah menjaganya ketika serigala datang, ketika singa datang. Allah menolong dia. Sama, Allah yang sama telah menolong Daud ketika dia berhadapan dengan seorang raksasa yang bernama Goliat. Allah yang telah menolong dia ketika berhadapan dengan Saul, dengan pasukan dan bala tentara yang besar. Daud tahu bahwa Allah menolong dia ketika orang Filistin, ketika orang Edom, orang Aram, Mesopotamia dan seterusnya di dalam peperangan dan pertempuran. Kalau Daud menang, saudara, itu semua karena Allah. Pengalaman inilah yang membuat Daud terus berharap kepada Allah. Ia mengandalkan Allah, ia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan bala bantuan dari manusia. Tidak mengandalkan bala bantuan dari negara-negara tetangganya. Meskipun tentunya Daud dapat berharap. Daud dapat minta pertolongan dari negara tetangganya.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ratapan Daud ingin mengajar kita bahwa bersama Allah kita bisa dipulihkan. Bersama Allah kita bisa punya pengharapan yang sejati. Bersama Kristus, saudara, Kristus yang sudah bangkit itu, saudara dan saya, kita semua dapat berharap dan membangun pengharapan yang sejati. Pengharapan yang bukan seperti lotre. Pengharapan yang bukan seperti undian berhadiah. Saudara, ketika Bapak Ibu ikut undian berhadiah, mungkin Bapak Ibu akan merasa sebuah fantasi yang nikmat. Sebelum undian itu diumumkan, saudara, Bapak Ibu berharap, aduh semoga saya dapat. Semoga saya dapat undian berhadiah ini, saudara. Tapi undian berhadiah belum tentu membuat saudara memenangkannya. Betul nggak? Ada ribuan bahkan jutaan orang yang menjadi kontestan undian tersebut, saudara. Tapi itu sudah cukup menghibur saudara. Bisa dapat, bisa tidak. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Kristus bukanlah seperti undian berhadiah. Bisa dapat, bisa tidak. Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Nggak seperti itu, saudara. Mengapa? Karena kematian Kristus, kebangkitan Kristus adalah sauh atau jangkar yang teguh untuk memberi harapan kepada kita menghadapi hari esok. Bukan saja menghadapi hari esok di bumi ini, tetapi menghadapi hari esok di dalam kekekalan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya, apakah Anda letih menjalani hidup yang sulit ini? Apakah Anda letih? Ingat bahwa Kristus sudah bangkit. Di hari Paskah ini kita harus berkata, Kristus sudah bangkit. Kristus sudah menang atas ketakutan. Kristus sudah menang atas penderitaan. Kristus sudah menang atas setan terbesar, ketakutan terbesar, masalah terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu maut, yaitu dosa, yaitu hukuman kekal. Kalau hanya masalah kehidupan, kalau hanya masalah persoalan sehari-hari, saya percaya saudara, saat kita takut, saat kita khawatir, saat kita ragu, maka datanglah kepada Dia, berserulah kepada Dia dan katakan, Tuhan tolong saya, Engkau Allah yang sudah menang, Engkau Kristus yang sudah bangkit, saya percaya Engkau mampu menolong dan menopang saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada tanggal 1 Agustus 2001, saudara, diterbitkanlah satu buku yang berjudul A Promise is a Promise. Saudara, buku ini mengisahkan seorang ibu yang bernama Kay Obara. Ia merawat dan meratap dan berharap untuk pemulihan putrinya yang telah koma selama berpuluh-puluh tahun. Saudara, kurang lebih pada tahun 1970, anaknya, saudara, seorang putri mengalami sakit diabetes yang cukup serius. Kala itu mungkin obat diabetes belum secanggih hari-hari ini. Sehingga pelan-lahan kesadaran anaknya ini mulai hilang, saudara. Nah, sebelum anaknya koma, anaknya berkata kepada mamanya, Mama, maukah Mama berjanji untuk menemani saya meskipun saya koma? Saudara, mamanya berjanji, ya anakku, aku akan menemani engkau. Saudara, mamanya berkata, janji adalah janji. Oh, itulah kalimat terakhir yang diungkapkan oleh anaknya, dan itulah ungkapan terakhir mama yang didengar oleh anaknya, dan anaknya koma, saudara. Catatan mengatakan bahwa kurang lebih 38 atau 39 tahun mamanya menanti setiap 2 jam membalik badan putrinya, memberi dia makan, memutarkan lagu, membacakan cerita, saudara, selama 39 tahun kurang lebih, saudara. Namun apakah anaknya sadar? Apakah anaknya siuman? Belum, saudara. Tepat di usia 80, mamanya, Kay Obara, meninggal dunia. Tepat di sisi tempat tidur anaknya yang kala itu masih hidup, namun masih tetap koma. Artinya bahwa sampai meninggalnya mamanya tidak melihat anaknya siuman. Namun mamanya punya harapan yang luar biasa. Ia berharap bahwa suatu saat anaknya bisa siuman, saudara. Ini harapan yang teguh. Harapan yang tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan dan fakta di sekitar kita, saudara. Ia tetap berharap meskipun anaknya belum sadar dan siuman juga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ini dibukukan, saudara, oleh seorang penulis yang terkenal. A promise is a promise. Janji adalah janji. Saudara, kalau kita bercerita dan
mau bertukar pikiran tentang janji, saudara. Ada ribuan janji di dunia ini, betul nggak? Ada janji nikah, ada janji apa? Ada janji baptisan, banyak janji, saudara. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa ada satu janji yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah lekang, yang tidak pernah luntur oleh zaman ini, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti fajar yang selalu merekah di pagi hari. Janji Tuhan itu bagaikan air yang mengalir, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Anda kecewa hari ini, ketika Anda sedang sakit hari ini, ketika mungkin Anda terluka hari-hari ini, ketika Anda sudah berputus harap hari-hari ini, ingatlah akan janji Tuhan. Itulah janji yang murni, itulah janji yang setia. Ia datang ke dunia ini, saudara, untuk engkau dan saya. Ia datang bahkan menapaki Via Dolorosa. Ia naik menanjaki Bukit Golgota, memikul salib, saudara. Oh, saudara-saudara, demi cintanya kepadamu dan kepadaku, demi janjinya yang harus ditepati dan pasti ia tepati. Saudara, ia menapaki jalan Bukit Golgota. Ia tiba di atas tiang kayu salib, saudara. Ia dipaku. Sementara ia dipaku, banyak caci maki yang datang kepadanya. Namun dia berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Yesus tidak pernah mundur. Yesus tidak pernah membatalkan niatnya untuk mengampuni engkau dan saya. Untuk menembus engkau dan saya. Untuk mengasihi engkau dan saya. Saudara, ia bangkit. Ia bangkit membawa kemenangan untuk engkau dan saya. Mari berharaplah kepada dia. Terus berharap kepada dia. Jangan menyerah. Jangan kalah dengan situasi. Kalau apa yang kau lihat hari ini itu hanya sementara. Saudara, berharaplah kepada Tuhan. Itulah jangkar yang teguh. Itulah pengharapan yang sejati. Karena engkau akan melihat dia muka dengan muka, saudara. Meskipun mungkin hari ini engkau masih belum melihat jalan keluar. Meskipun hari ini engkau belum melihat kemenangan dalam hidupmu. Percayalah besok. Percayalah suatu saat nanti engkau akan mengerti, engkau akan mengalami kemenangan yang sejati itu, saudara. Bahkan jadilah seperti orang-orang yang beriman di dalam Alkitab. Musa yang hanya melihat dari jauh tanah Kanaan, saudara. Oh, dia punya iman dan pengharapan kepada Allah. Dia punya iman dan pengharapan kepada Tuhan yang menang itu. Mari di hari Paskah ini bangkit dari keterpurukanmu. Jangan engkau menyesali diri. Jangan kau berkata terlambat sudah. Tidak ada lagi harapan. Aku sudah gagal. Aku sudah bangkrut. Aku sudah ditipu. Aku sudah diperlakukan dengan tidak adil. Ya sudahlah, sebelum ada pertolongan, sebelum ada pemulihan ekonomiku dibangkitkan, kesehatanku disembuhkan, aku tidak mau beranjak. Aku tidak mau move on. Oh saudara-saudara, move on. Karena kebangkitan Kristus harus membuat kita move on. Move on dari keterpurukan, move on dari duka cita, move on dari kebangkrutan, move on dari kegagalan, move on dari dosamu. Saudara, bangkit. Ayo bangkit di hari kemenangan ini. Buktikan kepada dunia bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Engkau punya Tuhan yang menang. Engkau punya Allah yang perkasa. Engkau punya Tuhan yang berjanji dan menepatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan tolong kami, agar kami menjadi orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang selalu berharap di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang selalu tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang tak pernah lalai. Engkau Tuhan yang tidak pernah salah. Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau Tuhan yang melihat kehidupan kami di dalam kekekalan-Mu, di dalam kasih sayang-Mu. Engkau Allah yang pernah mengalami penderitaan. Engkau mengalami apa yang kami derita, bahkan apa yang belum pernah kami rasakan, karena Engkau telah mati bagi kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau telah bangkit, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan ketakutan terbesar kami sebagai manusia. Oh Tuhan, bersama Engkau, di pihak-Mu kami bangkit. Kami mau move on. Kami mau meninggalkan segala masalah di masa lalu kami. Kami mau meninggalkan segala luka hati kami, segala duka cita kami, segala keterpurukan kami, sakit hati kami, kepahitan kami ya Tuhan, kebencian kami. Kami tinggalkan di belakang dan kami ingin menatap maju ke depan. Karena Engkau Allah yang sudah menang, menginginkan kami menang dalam segala persoalan hidup kami. Biarlah kami terus berharap pada kekekalan,
berharap berjumpa dengan Engkau dengan sebuah sukacita, dengan sebuah kemenangan, dengan sebuah kegembiraan yang luar biasa di dalam keabadian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat GKJ ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Guru Ijil Pierre atas firman Tuhan yang sudah diberikan. Mari saudara-saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui transfer. Dan kita juga mau menyatakan iman kita kepada Tuhan bahwa kita percaya karena kebangkitannya memberikan kemenangan buat kita. Kita tidak mau diperdaya lagi oleh iblis, tapi kita mau berjalan bersama-sama Tuhan. Karena kita lebih dari pemenang. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini sambil kita memberikan persembahan kita. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang atas segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari saudara-saudara, kita hidup dengan membawa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapan bagi kita semua, karena kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Mari kita bersyukur dan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sesungguhnya di dalam Kristus kami tidak hanya memperoleh keselamatan, kemenangan atas dosa dan maut, tetapi juga pengharapan yang kekal itu. Perdamaian dengan Allah Bapa. Kami bersyukur di tengah segala kondisi yang ada, kami dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kami untuk melangkah dalam hidup ini, menjadi pemenang dalam sehari-hari hidup kami, melawan dosa, kedagingan kami untuk hidup bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita juga mau mengambil waktu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita tahu bahwa pandemik ini 2 tahun telah berlangsung dan ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan di dalam iman mereka. Karena beratnya pergumulan yang harus dihadapi. Bisnis, pekerjaan, keluarga, relasi di antara mereka. Mari kita berdoa supaya melalui momen Paskah ini, kebangkitan Kristus ini,
kembali membangkitkan mereka untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk seluruh orang-orang Kristen, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di dalam masa-masa pandemik yang berjalan 2 tahun ini, bukan masa yang mudah Tuhan. Ketika mereka mungkin harus jatuh bangun, mereka harus mengalami pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan mereka, dalam relasi dengan keluarga mereka. Ketika mereka harus mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, itu semua seringkali membuat banyak anak-anak Tuhan yang kemudian tidak lagi bisa survive Tuhan. Iman mereka mulai lemah, bahkan mereka banyak yang mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu di momen Paskah ini kebangkitan Kristus boleh menjadi satu bagian di dalam hidup mereka yang berbicara secara pribadi, membangkitkan kembali iman mereka untuk mereka kembali hidup bagi Tuhan di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Kami rindu Tuhan mereka dibangkitkan. Ada orang-orang di sekitar mereka yang Tuhan kiranya pakai dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu untuk boleh menolong mereka kembali bangkit dan hidup mengikut Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan sanggup memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, mari berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mendukung dalam doa untuk pemerintah yang terus mengupayakan pemerataan vaksin dimanapun, di segala tempat yang ada. Mari kita berdoa supaya pelaksanaan vaksin ini, pemerataan ini boleh berlangsung dengan baik dan seluruh masyarakat pun boleh mengambil bagian, ada kesadaran, ada kemauan untuk ikut serta menerima vaksin itu dan kita menciptakan Indonesia sehat untuk waktu yang ke depan. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini. Kami mau mendukung dalam doa untuk pemerintah yang terus mengupayakan seluruh vaksin di mana-mana Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan, seluruh masyarakat di Indonesia ini, di seluruh pelosok yang ada, mereka mendapatkan vaksin itu sehingga mereka boleh hidup sehat. Mereka bisa ditolong untuk tetap terus survive di dalam menghadapi corona, menghadapi masa pandemik ini Tuhan. Dan kami rindu mewujudkan itu bersama-sama. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, seluruh masyarakat pun memiliki kesadaran yang sama, kerinduan yang sama untuk boleh menerima dan mengikut sertakan diri mereka untuk mendapatkan vaksin tersebut sehingga tercipta Indonesia yang sehat di masa yang akan datang. Kami rindu Tuhan, ini menjadi kerinduan kami dan ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya bahwa Indonesia adalah milik Tuhan dan Engkau mengasihi Indonesia. Oleh sebab itu, biarlah di masa Paskah ini menjadi satu dorongan, kekuatan dan semangat bagi kami semua. Juga untuk seluruh gereja Tuhan. Juga turut mengambil bagian di dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Sehingga boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang telah dikumpulkan bersama-sama. Persembahan ini sebagai satu wujud di mana kami rindu memberi yang terbaik. Karena sesungguhnya semuanya adalah berasal dari Tuhan. Dan biarlah lebih dari itu Tuhan, ini hidup kami. Ini orang-orang Kristen, ini gereja Tuhan. Biarlah sungguh ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Ketika Tuhan dan kami semua mau dipakai untuk menjadi alat dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari bersama-sama kita angkat kembalikan pujian hormat kepada Tuhan kita, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidupilah kemenangan Kristus dan berharaplah di dalamnya. Pergilah menjadi murid-murid Kristus dan mengalami kemenangan setiap hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.